Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lamin Hadatau. Pada seri kali ini kita akan membahas atau mereview tentang versi Android, dari Android yang pertama kali dirilis sampai dengan Android yang sekarang ini. Di sini kita akan melihat beberapa atau mereview perkembangan Android dari zaman dulu sampai dengan yang sekarang. Oke, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel saya dengan cara like, komen apabila teman-teman menyukai dan ingin mendapatkan updatean terbaru dari video saya. Jangan lupa untuk di subscribe sekaligus dibunyikan lonceng notifikasinya. Oke, kita akan lanjut untuk menyimak apa saja perkembangan Android. Oke, lanjut ke videonya. Check it out. Baik, sebelum kita masuk ke beberapa tahapan atau beberapa versi Android, kita terlebih dahulu harus mengetahui juga terkait dengan Android itu sendiri. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google, yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007 bersamaan dengan didirikannya Open Handset Alliance, konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler. Ponsel Android pertama mulai dijual pada bulan Oktober 2008. Itu adalah pengertian yang agak singkat atau sejarah singkat dari Android. Baik, untuk versi pertama Android 1.0 dan 1.1 atau yang beri nama dengan Astro atau Alpha dan Bender atau Beta. Perlu teman-teman ketahui bahwa versi Android ini di awal huruf pertamanya itu sampai dengan Android sekarang itu, kalau saya lihat-lihat itu diambil dari alfabet ya, dari A sampai dengan versi sekarang. Untuk versi pertama saja ini diberi nama dengan Astro dan Alpha dan Bender atau Beta. Ini sudah ada dua alfabet ya, ada A dengan B. Untuk versi pertama ini belum diluncurkan secara publik untuk kebutuhan komersial. Platform Android sendiri pertama kali diluncurkan pada September 2008 dengan andil Andy Robin yang saat ini dikenal dengan Bapak Android. Walau belum menggunakan nama makanan manis, kedua sistem operasi Android ini tentu menjadi pionir. Pasalnya, disinilah urutan operasi sistem Android bermula lewat smartphone pertama, HTC Dream Gang. Berikut adalah Cupcake atau Android C, atau kita kenal dengan Android 1.5. Versi ini belum menggunakan nama Dessert, maka berbeda dengan versi Android terbaru yang dirilis tahun 2009 ini. Mulai dari versi Android 1.5 ini, nama Android mulai menggunakan nama makanan manis untuk setiap versi yang diluncurkan geng.
Android 1.5 atau Cupcake dirilis pada tanggal 30 April 2009 dengan berbagai fitur di sebuah perangkat smartphone untuk menggantikan fitur phone kala itu. Beralih ke Android berikutnya, Android D atau Android Donut, Android 1.6. Untuk sistem operasi Android tetap memiliki banyak bug yang mewajibkan pengembangannya untuk mengadakan perbaikan. Hal ini pun dilakukan pada Android 1.6 Donut yang dirilis pada 15 September 2009. Artinya belum genap setahun semenjak perilisan Android 1.5 atau Cupcake, atau hanya berselang 5 bulan saja. Jenis Android pun menambahkan beberapa pembaruan, terutama dukungan pada layar smartphone yang lebih besar, geng. Sama seperti untuk ini Android E ya, atau Eclair, yaitu Android 2.0 dan 2.1. Sama seperti versi sebelumnya, operasi sistem Android terbaru selanjutnya ini Android 2.0 2.1 Eclair masih berfungsi untuk menutupi bug yang masih ditemukan pada sistem operasi mobile ini. Di samping itu, Android juga menambah berbagai fitur menarik di dalamnya yang siap digunakan oleh para pengguna smartphone berbasis OS Android ini. Misalnya dukungan fitur Bluetooth hingga fitur kamera yang mulai menjadi nilai jual smartphone kala itu. Jadi Android Eclair ini sudah mendukung fitur Bluetooth dan juga fitur kamera. Beralih selanjutnya adalah Android 2.2 atau Android F, yang namanya itu adalah Froyo atau Frozen Yogurt. Mulai dari versi Android ini tampaknya sudah mulai dikenal luas oleh berbagai brand smartphone. Android 2.2 alias Froyo ini dirilis pertama kali pada tanggal 20 Mei 2010. Walaupun sudah mulai dipergunakan pada beberapa brand, namun tetap saja Android masih kalah bersaing dengan Symbian yang mendominasi pasar fitur Android. Jadi Android Frozen Yogurt ini masih bersaing dengan Symbian ya, atau yang sering kita pakai dulu itu ada di Nokia, itu kita menggunakan sistem operasi Symbian. Tingkatan Android 2.2 Froyo memberikan peningkatan pada kecepatan kerja, fitur USB tethering, Wi-Fi hotspot, serta fitur keamanan. Jadi untuk Frozen Yogurt ini sudah mendukung tetheringnya atau hotspot, dan juga sudah ada fitur keamanan. Selanjutnya adalah 2.3 atau Android G, Gingerbread. Belum setahun berselang, Android 2.3 Gingerbread kembali diluncurkan pada Desember 2010 dengan berbagai peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terutama pada tampilan tatap muka alias user interface yang digunakan pada tipe Android yang satu ini, geng. Mulai dari nama versi Android ini, banyak brand smartphone yang mulai melirik menggunakan sistem operasi Android. Salah satunya Samsung Galaxy Series yang populer hingga saat ini. Selanjutnya Android H atau Android 3.0 dan 3.2. Android Honeycomb. Untuk para pengguna smartphone mungkin akan agak asing dengan versi Android yang satu ini. Wajar sih, sebab penggunaan Android 3.0 dan 3.2 Honeycomb yang menggunakan icon lebah ini memang diperuntukkan khusus untuk perangkat tabel. Tentu perilisan Android 3.0 dan 3.2 Honeycomb pada 10 Mei 2011 ini untuk mendukung Samsung yang mulai merilis perangkat tabel Samsung Galaxy Tab Series untuk menyaingi Apple iPad loh. Jadi untuk Honeycomb ini diperuntukkan hanya khusus untuk perangkat tabel ya. Jadi kalau di handphone itu saya juga kurang tahu, cuman karena melihat dari kata ini bahwa
Honeycomb ini masih hanya diperuntukkan khusus berarti cuman untuk perangkat tabel saja. Selanjutnya adalah Android 4.0 atau Android E, Ice Cream Sandwich. Selain itu, Android juga merilis versi Android 4.0 yang kembali diperuntukkan untuk perangkat smartphone. Sistem Android terbaru selanjutnya ini dirilis pada 19 Oktober 2011 silam dan masih tetap menggunakan nama Dissart. Punya versi nama paling panjang hingga saat ini. Android 4.0 memberikan banyak pembaruan, mulai dari animasi yang semakin halus, sederhana, dan mudah digunakan. Selanjutnya adalah Android 4.1 dan 4.3 Android J, Jelly Bean. Kalau kamu merupakan pengguna smartphone Android dari zaman awal, kamu pasti menyadari peningkatan signifikan yang begitu terasa saat menggunakan Android 4.1 dan 4.3. Sistem operasi Android ini pertama kali dirilis pada Juni 2012 dengan membawa sejumlah peningkatan terutama di sektor pengolahan grafis. Dengan begini, tentu Android 4.1 dan 4.3 Jelly Bean bisa memberikan peningkatan pada user interface dan teknologi visions yang digunakannya. Berikut adalah KitKat Android K atau 4.4. Ini menggunakan nama brand cemilan terkenal yang pertama kali dirilis pada Oktober 2013 lalu, geng. Versi Android terbaik pada masanya ini pun bisa dikatakan menjadi jenis Android terfavorit karena mendukung hampir seluruh perangkat smartphone di dunia. Hal ini dikarenakan Android 4.4 KitKat dapat memberikan optimalisasi yang baik, termasuk pada perangkat Android yang memiliki spesifikasi kurang mampu alias cukup rendah saat itu. Selanjutnya Android 5.0 dan 5.1 atau Android L Lollipop. Mulai beberapa versi Android ke belakang, Android dan Google pun mulai secara rutin memperbarui sistem operasi mereka dalam selang waktu setahun, termasuk Android 5.0 dan 5.1 Lollipop yang dirilis dan diresmikan pada Juni 2014. Bisa dibilang seri Android ini menjadi pionir dibuatnya smartphone flagship dengan spesifikasi cukup mampu. Versi Android ini sudah mendukung arsitektur 64 bit yang sudah memungkinkan penggunaan RAM di atas 3 GB. Sudah mengusung RAM 4 GB saat itu. Dan selanjutnya adalah Android M ya, Marshmallow 6.0, menjadi suksesor dari versi Android sebelumnya. Sistem operasi ini pertama kali diperkenalkan pada Mei 2015 dan mulai dirilis pada Oktober 2015 silam. Nama OS ini secara jelas memberikan peningkatan pada sistem keamanan dengan dihadirkannya fingerprint sensor sebagai sistem keamanan biometrik yang digunakan. Jadi untuk Marshmallow ini sudah mendukung fingerprint sensor ya, atau sensor sidik jari yang sering teman-teman gunakan di handphone sekarang ya. Itu sudah mendukung juga sensor sidik jari. Selain digunakan untuk mengunci layar, fingerprint sensor ini dapat digunakan untuk autentikasi Google Play Store dan pembelian dengan menggunakan Android Pay. Selanjutnya adalah Android 7.0 dan 7.1 atau Android N Nougat. Untuk saat ini sistem operasi Android 7.0 dan 7.1 atau Nougat mungkin masih digunakan pada beberapa smartphone jadul. Android 7.0 dan 7.1 Nougat pertama kali diperkenalkan pada Juni 2016 dengan menampilkan ikon robot Android dengan batangan Nougat. Versi Android ini mengalami perubahan dari segi tampilan antarmuka. Selain itu, ada juga fitur split screen untuk membagi tampilan layar untuk dua aplikasi sekaligus. Selanjutnya adalah Android O 8.0 dan 8.1 atau Oreo. Selanjutnya menjadi sistem operasi Android yang banyak digunakan pada beberapa smartphone. Salah satunya
mungkin smartphone yang kamu gunakan saat ini. Versi Android ini dirilis secara stabil mulai Agustus 2017 dan sudah mengalami pembaruan lewat versi Android 8.1.0 Oreo. Android ini menjadi versi Android kedua yang menggunakan makanan manis dari nama brand terkenal setelah Android 4.4 atau KitKat. Sistem operasi Android Oreo menawarkan pengalaman multitasking yang semakin mumpuni dibanding versi sebelumnya. Ada juga projectable yang memungkinkan pengguna dapat mendapat pembaruan lebih cepat. Selanjutnya adalah Android P atau Pie 9.0. Kemudian ada generasi yang secara resmi diperkenalkan pada Agustus 2018. Sistem operasi Android ini memberi banyak ubahan, terutama untuk HP dengan desain baru. Misal, Android 9.0 Pie memberikan navigasi berupa gesture yang menggantikan tombol fisik home, back, dan recent apps. Fitur lainnya yang cukup berguna adalah sistem notifikasi, pengatur kecerahan, hingga sistem screenshot terbaru yang lebih memudahkan kamu loh. Selanjutnya adalah Android 10, dan kebetulan sekarang ini Android yang saya gunakan adalah Android versi 10 atau yang kita urutkan di alfabet itu Android Q ya. Ini diluncurkan pada 13 Maret 2019 dan saat ini masih terbatas pada beberapa perangkat HP Android saja. Versi Android tertinggi sekarang yang sudah dirilis ini pertama disematkan pada seri smartphone Google, yakni Google Pixel, Google Pixel XL, Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL, dan lainnya. Salah satu fitur dalam versi Android terbaru 2019 ini adalah dark mode atau mode gelap yang diklaim mampu meningkatkan performa. Salah satu fitur dalam versi Android terbaru 2019 ini adalah dark mode, alias mode gelap yang diklaim mampu meningkatkan performa baterai lo. Selanjutnya adalah Android 11. Siklus penamaan menggunakan nama desert berhenti setelah Google merilis Android 10. Dirilis pada 2020, ada sejumlah fitur Android 11 yang bisa kamu nikmati setelah versi ini dirilis, misalnya fitur keamanan yang lebih canggih dari sebelumnya. Selain itu ada banyak fitur menarik lainnya dari Android 11 seperti notifikasi, screen recorder tanpa aplikasi tambahan, picture in picture, hingga mengambil screenshot panjang. Selanjutnya adalah Android yang sekarang atau Android yang terakhir. Entah mungkin akan ada updatean terbaru lagi. Android Google baru saja meluncurkan Android ini pada tanggal 18 Mei 2021 lalu. Sistem operasi ini masih dalam tahap pengembangan dan dinamakan sebagai Android 12 Beta Preview. Android 12 menawarkan beragam fitur menarik yang belum ada pada pendahulunya, seperti perubahan desain material yang memudahkan kustomisasi handphone, peningkatan fitur privasi dan mode satu tangan. Peningkatan fitur privasi dilakukan dengan adanya privasi dashboard sebagai panel utama kita saat memantau informasi penggunaan data pribadi seperti akses lokasi, kamera, mikrofon dalam 24 jam terakhir dari aplikasi apapun. Pengoperasian ponsel Android dengan satu tangan atau one hand mode semakin dimudahkan karena kini antarmuka Android 12 akan mengecil menjadi setengah layar ke bagian bawah ponsel yang memudahkan gerakan satu jari. Oke, cukup sekian. Itulah adalah review dari berbagai versi Android dari Android pada awalnya hingga Android sekarang. Mungkin sekian dulu. Terima kasih dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.